Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Jabaluddin selaku moderator pada Kasreng sore hari ini atau kajian sore mentereng dengan bertemakan media sosial untuk keterlibatan sosial. Seperti yang kita tahu di era teknologi seperti ini, penggunaan medsos tidak bisa lagi dapat terbendung dan dihindari. Mau tidak mau sebagai masyarakat yang tidak mau ketinggalan zaman tentunya, medsos harus kita terima. Nah, pertanyaan sekarang, kita mau nggak jadi pengguna medsos yang seperti apa? Mari kita bijak dalam bermedia sosial agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri Aizen. Mangga Ali. Oke, nuhun Ajabal. Suaranya masih cukup mengganggu nggak? Halo? Enggak. Suaranya nggak terlalu ganggu? Hah? Udah lumayan nggak? Udah lumayan nggak ya? Iya. Oke, wait. Ini pada on cam dong, teman-teman. Aing on cam ya. Ya, Ali. Ya, ini lagi di Jakarta, lagi di jalan, habis vaksin. Materinya udah dikirim belum? Apa aja? Aing aja share screen. Oke, ini yang share siapa nih? Yang share materi ini siapa, coy? Teh Alpi, A. Oke. Wilujeng Sonten, rencang-rencang sadaya. Ada sekitar 16 orang ya. Kalau 16 orang ini akunnya masing-masing, nggak ada akun ganda. Kira-kira nggak ada double akun ganda. Sebelumnya kan orang nge-share ini ya, nge-share nggak materi, tapi artikel sama satu artikel sama Faiz gitu. Kira-kira udah pada ada yang baca belum? Guys, halo. Udah. Oke, ada yang udah. Siapa yang udah baca? Siapa? Ada yang udah baca? Siapa? Emang nggak enak banget kalau virtual ini. Ada yang ini berarti baru Rifki yang udah baca, yang lain belum baca atau belum dapat kiriman artikelnya. Teh Yuli udah baca? Udah, A. Oke, itu akan jadi pemantik atau poin yang mau kita bahas. Satu poin yang akan jadi bahasan dari topik kita sore ini gitu. Kan itu judulnya ada keterlibatan pasukan cyber itu didanain sama pengusaha kaya dan juga para politisi. Pasukan cyber itu kan orang-orang yang menggunakan media sosial untuk
propaganda untuk propaganda ini ya, propaganda politik. Nah, ada yang mau share kira-kira apa sih yang teman-teman tangkap gitu dari satu artikel yang lumayan panjang diterbitin dari Kompas itu? Anyone else wanna say tell to us in this afternoon? Ada yang mau cerita dulu nggak? Nggak ada yang mau cerita. Oke, emang udah jadi karakter khasnya ya. Anak-anak Kuningan tuh nggak punya suara-suara yang cukup vokal gitu. Jadi ketika diberi kesempatan sekalipun, teman-teman ternyata only silent gitu. Gue nggak ngerti kenapa yang bikin teman-teman jadi only silent person, orang-orang yang diam gitu. Apa karena biar kayak wakil presiden? Jangan diam-diam mulu, nanti dikira wapres kalian. Gimana gini, maksudnya sorry kalau pendekatan orang ini sebenarnya materi lanjutan yang pernah kita diskusiin di MOK tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah ke Tum-Iip deh. Nah, waktu materinya Tum-Iip itu hampir materinya sama tapi pakai bahasa Inggris. Social media for social involvement. Nah, sekarang ini pakai bahasa Indonesia. Dan materinya lebih rigid sih timbang teman-teman sebelumnya gitu. Oke, orang nggak ada yang mau cerita nih dari artikel yang udah dibaca. Lumayan panjang ya, kalau dilihat ada sekitar 2-3 halaman lah itu artikel. Nggak ada yang mau cerita dulu soal artikel itu sebelumnya nih teman-teman, biar nggak monolog gitu. Ya Pak. Siap nih, gimana? Jadi kan ini kan dari perkembangan media sosial, perkembangan selangkah perkembangan media sosial. Nah, media sosial itu digunakan oleh para penguasa atau pejabat lah, politikus, sama untuk alat untuk alat propaganda politik mereka. Terus dijadikan alat juga oleh para pengusaha yang mana tujuannya adalah untuk melanggengkan usaha mereka. Nah, adapun awal mula buzzer tersebut ada buzzer tersebut itu awalnya bukan sebagai alat politik tapi sebagai iklan gitu. Sepenanggapan saya mah. Gitu paling. Thank you Rizky, nuhun. Siapa sami-sami. Oke. Lumayan jelas ya, jadi mungkin ada yang mau cerita lain teman-teman yang udah baca. Kalau yang belum baca jangan, kalian mau cerita apa kalau belum baca? Saya coba deh. Mangga Teh Yuli. Saya dari artikel yang Ali kasih itu kan, judulnya di situ pasukan cyber dalam genggaman penguasa dan pengusaha. Sebenarnya di situ banyak banget sih yang dijelasin, dari mulai penggunaan berbagai macam sosial media gitu yang menyebarkan berita, dan di situ presentasi yang paling besar itu ternyata berita itu menyebar luasnya itu lebih banyak itu di WhatsApp. Terus kemudian ada tingkatannya di situ pokoknya. Terus selain itu juga
timbul kan kalau ada berita pasti ada tuh yang hoax atau enggak. Terus di situ menurut penelitian juga ternyata yang mudah menerima hoax itu biasanya rentan umurnya tuh yang udah tua gitu. Untuk umur 18 tahun sampai berapa tahun gitu itu hanya berapa persen yang mudah terkena hoax gitu. Kemudian di situ juga diterangin sih antara sebentar. Sebenarnya di situ juga dijelasin sih antara perbedaan buzzer sama influencer gitu. Yang saya tangkap cuma sedikit sih, kalau buzzer itu biasanya itu akun-akunnya bukan akun yang terkenal gitu. Sedangkan kalau influencer itu akunnya lebih terkenal kayak tokoh masyarakat atau yang emang ya mungkin bisa dilihat dari followersnya lah banyak banget gitu. Terus emang benar apa yang dikatakan Rizky juga, ternyata perkembangan media sosial sekarang tuh lebih ada di genggaman para penguasa gitu untuk kepentingan politik dan para pengusaha juga. Mungkin cukup. Thank you Teh Yuli, lumayan sangat ini ya, reviewnya lumayan bagus. Oke lah. Berarti Teh Yuli atau nuhun. Untuk udah ada satu cewek satu cowok, ada yang mau lagi cerita teman-teman sebelum kita mulai? Gak ada ya? Oke. Jadi kenapa orang selalu memulai ketika mau ngisi materi di Kuningan ya khususnya? Itu ada satu hal yang memang harus teman-teman cerna lebih dulu. Kayak waktu dulu ngisi materi MOK itu orang ngasih tontonan YouTube. Soal kalau YouTube itu sudah tidak lagi menarik. Waktu itu video kolaborasi antara Pangeran Siahan sama temennya gitu. Dan kali ini itu adalah hasil riset dari Universitas van Amsterdam yang dikabarkan oleh Kompas. Jadi ada risetnya itu LP3S, Universitas Amsterdam, Universitas Diponegoro, sama John Plit. Dari dua yang dibicarakan sama tadi ya, Rifki sama Teh Yuli, itu bagian dari penelitian yang gue lakukan selama dari hampir 1 tahun terakhir berkutat dengan penelitian itu. Jadi apa yang diberitakan dan dibaca teman-teman itu hasil penelitian saya dan teman-teman dan tim gitu. Soal, jadi judul besarnya itu dinamika demokrasi di ruang publik digital. Nah, public space, digital public space gitu, atau ruang publik digital itu kita biasanya menyebutnya itu media sosial. Karena, nah, ini adalah satu potret besar gitu, di mana media sosial bisa mengawali keterlibatan sosial untuk sebagian kelompok atau digunakan untuk kepentingan sosial orang-orang tertentu. Misalnya dalam kasus yang kita bicarakan tadi itu adalah misalnya soal hadirnya buzzer dan influencer untuk pengusaha kaya dan juga oligark politik gitu. Oligark politik. Jadi media sosial sudah digunakan, Twitter itu lebih. Jadi riset yang dikabarkan Kompas itu sebenarnya lebih cenderung pakai Twitter. Jadi ya pakai Twitter. Dan Twitter itu kan muncul tahun 2006
Dan mulai di tahun 2009 itu digunakan sebagai alat propaganda politik. Nah, salah satu yang cukup dominan menggunakan pemula lah, early adapter gitu. Penggagas pertama yang menggunakan media sosial sebagai alat propaganda politik adalah Partai Demokrat. Orang mau bilang, I wanna say gini, kalau orang penguasa kemudian para pengusaha sudah bisa menggunakan media sosial sebagai alat propaganda, di mana kita menggunakan media sosial hari ini gitu. Kita nggak punya counter narasi untuk bikin media sosial yang bisa membawa kita tuh terlibat dengan lingkungan-lingkungan baru, tempat-tempat belajar baru, tempat-tempat persinggahan yang baru untuk kita menapak jejak gitu, menginjak pundak para orang-orang besar. Kayak gitu. Oke, makanya itu satu potret di mana media sosial bisa melibatkan bersama lingkungan sosial. Jadi mereka tuh sebenarnya yang buzzer digunakan oleh para pengusaha, buzzer influencer yang digunakan oleh para politisi atau oligark politik gitu, para penguasa, itu mereka berusaha mengajak atau memanipulasi opini publik di digital public space supaya sesuai dengan apa yang mereka mau. Andai kita tidak punya narasi tandingan atau bahkan kita nggak punya inisiatif, nggak punya minat yang beda, kita bisa bisa tergiring dengan arus manipulasi mereka. Nah, itu one case yang sangat besar, dan itu artikel yang teman-teman baca itu lagi geger dibicarakan oleh banyak akademisi dari luar negeri, nggak cuma di Indonesia. Karena penelitian ini adalah salah satu potret bantahan dari penelitian yang dilakukan sama Oxford yang sebelumnya memiliki kasus yang sama, tapi mereka tidak langsung mewawancarai narasumbernya gitu, para buzzer-buzzer tadi. Oke, itu bagaimana ada pasukan cyber yang mereka menikmati bisa main media sosial, mereka dapat keuntungan dan bisa memanipulasi opini publik. Nah, terus kita tuh sejauh mana kita bisa menggunakan media sosial sih? Sudahkah kita menggunakan media sosial sebagai titik pijak gitu atau titik tolak dari banyak keterlibatan sosial yang kita geluti sehari-hari? Nah, sore ini kita mau ngobrol soal how atau gimana caranya atau apa yang sih yang perlu kita pelajari supaya media sosial, hal yang jamak kita geluti sehari-hari, bisa memicu keterlibatan sosial gitu. Oke. Next slide. Suara orang berisik banget nggak dari ini? Atau cukup jelas? Enggak bang, cukup jelas. Cukup jelas ya. Maksudnya nggak ada suara gangguan kan? Soalnya lagi di luar gitu. Nggak ada. Oke, mantap. Oke, I wanna say kita mari definisikan dulu media sosial. Kita seragamkan gitu. Apa sih yang dimaksud media sosial yang kita kenal sehari-hari? Gua berusaha mengartikan media sosial itu seperti tadi digital public sphere gitu. Sebuah ruang publik digital yang memungkinkan kita untuk berpartisipasi gitu secara demokratis. Artinya kita bisa menjadi pembaca, bisa menjadi konsumen, and also we can being producer gitu. Kita juga bisa jadi seorang produsen dari and every content.
kita bisa jadi produsen, tidak cuma sebagai konsumen. Jadi di media sosial, selain kita bisa mengakses foto-foto yang atau berita-berita yang kita baca, foto yang kita nikmati, video yang kita tonton, kita juga bisa create video apa yang mau kita bisa membagikan video, kita bisa membagikan karya, tulisan, status gitu di media sosial yang sama. Jadi kesempatan kita dan orang lain itu punya kesempatan yang sama. Itulah media sosial. Ketimbang era sebelumnya, di mana media atau public sphere, publik digital itu hanya ada di media-media cetak. Dan kurasinya kalau kita di media cetak, kita hanya sebagai konsumen. Kita hanya bisa membaca Kompas cetak, Tempo cetak gitu, atau majalah-majalah cetak tanpa kita punya kesempatan untuk bisa membuat konten yang sama di ruang publik itu. Kalaupun kita mau, kurasinya sangat ketat gitu. Kita harus belajar nulis dulu, kita harus ada langkah-langkah, rambu-rambu yang harus kita penuhin. Tapi media sosial nggak ketat gitu. Siapapun boleh post, boleh posting, boleh upload, entah itu soal game, entah soal ilmu, soal pengetahuan, tentang apapun. Itu bisa. Nah, itulah media sosial. Jadi cirinya adalah kita punya kesempatan yang sama, entah sebagai produsen, entah sebagai konsumen, maupun sebagai produsen. Jadi bukan hanya orang kaya yang bisa post di media sosial. Kita sebagai orang-orang miskin, orang-orang yang masih belajar, bodoh, dan tertinggal, kita juga punya akses yang sama untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang-orang menengah ke atas. Itulah, jadi media sosial tuh berusaha sebuah digital public sphere yang mengebiri kelas gitu. Jadi nggak ada perbedaan antara lu miskin, kaya, bodoh, bego, perempuan, laki-laki. Semua boleh punya hak yang sama di media sosial. Itu ya, itu media sosial. Contohnya ya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. It's part of social media gitu. Itu media sosial yang kita gunakan sehari-hari gitu. Terus keterlibatan sosial apa? Nah, social involvement atau keterlibatan sosial ini sebenarnya sebuah diksi atau istilah yang saya temukan gimana supaya media sosial tuh menggugah berkegiatan gitu dari media sosial. Artinya yang sebelumnya di digital, dari digital itu kita tergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama lingkungan sosial. Jadi nggak cuma digital basicnya. Nah, keterlibatan sosial ini menurut orang itu sebuah aktivitas, sebuah partisipasi gitu. Kita tuh mau berpartisipasi dengan lingkungan sosial sesuai minat dan antusiasme diri. Minat dan kemauan kita tuh apa? Nah, misalnya aktivitasnya tuh apa? Bisa beragam. Misalnya kita ikut IPPMK. Ini satu dari minat kita sebagai orang-orang yang kebetulan sama lahir di Kuningan dan kuliah di tempat yang sama di Jakarta. Dari minat itulah kita saling ketemu, punya tujuan. Nah, dan salah satu cara orang-orang beberapa mungkin tahu mengenali PPMK tuh lewat media sosial gitu. Atau misalnya saat teman-teman menjadi seorang relawan yang terlibat untuk aktif di sebuah isu lingkungan yang awalnya tuh dari pemberitaan dari media sosial gitu. Dari ajakan di media sosial. Atau mengunjungi lingkungan baru atau ikut demo. Teman-teman ikut demonstrasi tahun 2019 saat jadi maba. Itu kan bukan karena teman-teman benar-benar mengerti isunya. Tapi karena memang teman-teman terpanggil dari banyak informasi sebaran meme atau video yang menggugah teman-teman untuk ikut terlibat, di mana banyak info-info itu tersebar di media sosial.
Nah, itulah bentuk keterlibatan sosial. Sangat banyak, lebih dari apa yang saya sebut di layar ini gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sebuah potret besar yang di mana keterlibatan sosial itu dimulai dari media sosial ya. Jadi kasusnya waktu tahun 2016 itu ada aksi demo 212. Ya sangat riskan, tapi percaya taat, kalian bisa percaya atau tidak percaya dengan hal ini gitu, bahwa demo ini dimulai dari media sosial. Ketika Buniani melakukan mengunggah sebuah postingan di media sosial tentang ucapan Ahok, dan dia menghilangkan atau menghapus satu kata dan mengubah konteksnya di media sosial dan ditanggapin sama simpatisan Anies saat itu, karena Ahok waktu itu kan Ahok saat itu calon gubernur kan, dia petahana gitu, lawannya Anies sama Ahy. Mereka sampai bisa mengalihkan tempat ibadah yang sebelumnya di Masjid Istiqlal menjadi di Monas gitu. Awalnya dari media sosial. Sangat, nah ini contoh besarnya gitu. Jadi, dan ini bagian dari contoh-contoh gerakan politik gitu yang ada lewat media sosial. Apakah ada nggak sih kemudian contoh atau potret dari media sosial yang akhirnya bisa bikin keterlibatan tidak hanya politik gitu? Ya banyak, kalau sangat banyak gitu. Ini hanya contoh besar di mana kita pasti tahu lah tragedi ini, peristiwa ini gitu. Karena ini tragedi sebenarnya, karena mengalihkan tempat ibadah yang sebelumnya di masjid di sebuah monumen nasional. Oke. Dia titik bijaknya dari media sosial. Oke, next. Teh Alfi, bisa diganti slide-nya. Sebenarnya tadi kalau ada yang bertanya, ada nggak sih keterlibatan sosial yang dimulai dari media sosial tanpa harus menyangkut soal politik? Tentu ada. Dan saya membuktikan itu lewat apa yang saya lakukan gitu, mengeksplor diri saya. Ini adalah sebuah status ya, bukan status, caption lah. Dan dengan foto frame, teman-teman yang tahu di Ciputat pasti tahu foto sebelah kiri itu foto di mana. Itu adalah foto depan kosan orang yang kolam waktu itu kering dan banyak sampah. Kemudian saya bersihkan hanya untuk pencitraan. Serius, hanya untuk pencitraan. Tapi poinnya adalah tulisan ini. Saya waktu itu sedang lomba, di mana tulisan yang bagus itu bisa berangkat ke Bali untuk ikut workshop pelatihan soal lingkungan selama 1 minggu di Bali. Dan include gratis tiket pulang pergi, biaya hotel 1 minggu, dan kita dapat transport pulang pergi gitu. Ini dimulai dari media sosial dan tidak menyangkut soal politik. Nah, kenapa orang pencitraan pakai foto? Karena Instagram butuh karena Instagram syarat dengan visualitas kan, butuh gambar gitu. Dan gambar yang saya punya ya mau nggak mau harus yang dekat dengan saya gitu. Ya orang foto lagi bersih-bersih kosan di Buntu. Pada akhirnya 2 minggu kemudian ternyata saya terpilih dari 500 ya pendaftar gitu. Ada sekitar hanya 30 orang yang dipilih untuk berangkat ke Bali. Nah, dan saya bisa berangkat ke Bali itu foto bersama Gung Kayon, salah satu pemateri yang asli Bali, dan sangat
ini ya keras kepala gitu, minatnya dengan lingkungan. Dia orang yang nggak mau menikah bos, karena menikah kata dia, kalau menikah dia itu menambah demografi, dan ketika menambah demografi artinya dia menambah sampah di bumi. Artinya dia menikah tuh juga mengotori lingkungan gitu, karena dia kan punya keturunan, di mana keturunannya itu akan banyak menggunakan produk-produk komoditas dan sisanya adalah sampah. Ini Gung Kayon, meski saya nggak punya ketertarikan isu sama lingkungan, tapi saya punya ketertarikan soal menulis gitu, di mana tulisan ini ternyata bukan berarti tulisan saya bagus, hanya kebetulan ada sekitar 470 tulisan yang jauh lebih buruk dari apa yang saya punya. Maka akhirnya ternyata tulisan saya terselip dari 30 tulisan yang terpilih gitu. Bukan karena tulisan bagus, tapi karena saya punya kemauan dan punya kebiasaan menulis gitu. Beruntungnya 470 tulisannya yang lain ikut lomba ini, mungkin orang-orang yang baru mulai menulis dan tulisannya masih jauh, yang untuk dikatakan jelek aja belum. Nah, ini sebuah potret di mana dari media sosial orang tahu sebuah poster di akun 350 Indonesia, orang terlibat bikin tulisan dan akhirnya terpilih bisa sampai Bali. Dan ini sebuah pengalaman reflektif yang mungkin bisa dibagikan dan dipelajari sama teman-teman yang belum punya minat, belum bisa gitu menggunakan media sosial sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Oke. Next. Telavi boleh lanjut slide-nya. Ini satu kata yang diucap sama Panji di stand up komedinya ya. Kata dia, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Yang perlu teman-teman pelajari, temukan nilai yang beda dari diri kalian, dari teman-teman yang lain. Jangan selalu termotivasi menjadi orang baik. Tapi kalau kalau kalian ternyata adalah bagian dari kebanyakan gitu, saya lebih berani untuk dibilang sebagai orang jahat, tapi saya punya nilai yang beda. Artinya hari ini teman-teman kalau mau berproses, carilah nilai yang beda yang melekat sama diri kalian. Ini saya terapin dalam beberapa hal. Saat di waktu itu di Kuningan, jarang sekali teman-teman Kuningan yang punya minat menulis. Saya jadi bagian sedikit orang yang punya antusias di dunia tulis menulis dan membaca. Dan alhamdulillah saya punya nilai beda ketimbang teman-teman yang sama selalu membicarakan organisasi dengan dengan sudut pandang struktural. Buat orang organisasi struktural itu tidak ubahnya sebuah payung gitu. Dan orang berusaha melihat organisasi itu dari lingkaran luar, dari sudut yang lain. Karena organisasi menurut orang hanya isinya konflik, di mana kita belajar manage konflik dan manage masalah-masalah yang ada di organisasi. Makanya cari yang beda. Ketika teman-teman banyak memilih untuk terlibat di organisasi internal kampus, saya adalah bagian kecil dari lingkaran orang-orang yang sangat tidak antusias dengan intrakampus. Saya lebih banyak berusaha mencari organisasi yang ada di luar kampus.
dengan NGO, dengan komunitas lain, di mana lebih mengundang minat saya, karena internal kampus hanya isinya sebuah rongsokan kepentingan yang saling diperebutkan. Mengapa saya tidak berusaha, saya keluar gitu dari lingkaran itu? Makanya cari yang beda, lihat sesuatu dari sudut pandang yang beda gitu. Ketika orang-orang main media sosial menggunakan handphone hanya untuk main game, menggunakan media sosial hanya untuk pamer, saya berusaha melihat media sosial, handphone, itu dengan sudut pandang yang lain. Dengan sebagai ruang belajar virtual yang baru untuk menemukan atau untuk memijak tangga-tangga baru, menginjak pundak orang-orang besar supaya saya bisa berpikir lebih besar ketimbang teman-teman seangkatan saya. Meski sebenarnya kita punya umur yang sama dan tinggal di lingkungan yang sama, tapi media sosial bisa menjadi pembeda apa yang ada dalam isi kepala kita. Semua bisa dicek dari apa yang kalian follow, dari apa yang kalian baca, karena tindakan-tindakan yang kita lakukan itu berasal dari pengetahuan apa yang kita ketahui. Maka menurut saya kuncinya sepakat dengan Panji gitu. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Meski saya tidak lebih baik ketimbang teman-teman, tapi saya punya nilai yang beda. Itu ya. Oke, kemudian gimana supaya kita bisa menggunakan media sosial untuk keterlibatan sosial? Kita geser slide-nya dulu, Teh Alfi. Oke, gimana mempelajarinya? Itu ada 3 tahap menurut orang. Pertama adalah kita harus punya konstruk berpikir gitu. Kedua, kita mau mengulik media sosial, nyari tahu lebih jauh ketimbang orang-orang di lingkaran kita. Dan ketiga, pelibatan diri. Nah, konstruk berpikir itu adalah bagaimana kita berpikir tentang sesuatu hal. Nah, lebih gampangnya mungkin kita geser lagi slide-nya di konstruk berpikir. Saya pernah singgung bahwa otak manusia terbagi dengan 3 ya. Sebenarnya ada otak kiri, otak kanan, dan otak tengah. Tapi cenderung otak kiri adalah coraknya ya. Karakter dari otak kiri adalah logis gitu, sistematis. Sementara otak kanan cenderung emosional dan menggunakan imajinasi. Kita coba refleksikan, kita tuh termasuk orang yang berpikir pakai otak kiri atau otak kanan. Sangat banyak aplikasi yang menyediakan untuk tahu bahwa kita cenderung pakai otak kiri atau otak kanan. Nah, gimana konstruk berpikir kita tuh bisa seimbang menggunakan otak kiri dan otak kanan? Kita menggunakan imajinasi, kita juga bisa mengukur sesuatu dengan logis, sistematis. Otak kanan, ketika orang-orang yang cenderung menggunakan otak kanan, menggunakan media sosial, itu mereka menggunakan sebagai media hiburan. Karena emosi itu kan sesuatu yang mencerminkan apa yang seseorang itu rasain gitu. Dia bahagia, dia sedih. Kalau kita menggunakan otak kanan dominan di media sosial, ya hanya itu yang akan kita dapat. Sementara otak kiri akan kering ketika terlalu dominan. Makanya kenapa otak kiri terlalu logis? Karena otak kiri terlalu kaku gitu. Makanya untuk seimbang dengan otak kiri, kita butuh kerja-kerja otak kanan. Supaya media sosial tuh, kita menggunakan media sosial juga bisa sebagai inspirasi untuk membantu kita berimajinasi dan melekatkan perasaan-perasaan kita lewat media sosial gitu. Kenali soal corak otak kiri, otak kanan, dan seimbangkan bagaimana kita berpikir.
Kemudian ada Homo ludens dan Homo sapiens. Ini sebenarnya judul buku, dua judul buku ya, Homo ludens dan Homo sapiens yang dikarang oleh orang luar. Bagaimana mereka menyebut bahwa manusia. Kalau Homo ludens ini karya Johan Huizinga. Dia itu salah satu sejarawan Belanda. Dia bilang bahwa Homo ludens artinya adalah manusia yang bermain. Bahwa manusia pada hakikatnya adalah orang-orang yang bermain. Dan praktik bermain adalah praktik yang paling tua dari kebudayaan. Susastra atau dunia sastra itu tidak akan muncul tanpa ada permainan. Karena permainan kata-kata atau yang kita kenal dengan pantun hari ini itu adalah potret bagaimana awalnya sebuah kata-kata bisa menjadi sebuah permainan dan juga digunakan sebagai potret kebudayaan, mencerminkan sebuah kesusastraan kebudayaan yang berlangsung pada zaman itu. Kalau sebelumnya kita adalah manusia yang bermain, kemudian muncul istilah Homo sapiens. Ini buku yang relatif baru, yang ditulis sama Yuval Noah Harari, bahwa dalam judulnya Homo sapiens: A Brief Story of Humankind. Bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Dan kita boleh tanya, apakah kita sudah cukup memaksimalkan otak kita untuk berpikir? Kita sering dengar gitu apa yang disebut dengan oleh Rocky Gerung dalam Reels atau mungkin IGTV bahwa sekolah bukan menandakan bahwa seseorang itu pernah Iya, sekolah itu kan bukan ijazah itu menandakan hanya bukan seseorang pernah berpikir, tapi hanya menandakan seseorang pernah sekolah gitu. Ijazah itu kan. Nah, apakah kita sudah cukup banyak memikirkan hal-hal yang tidak kita ketahui? Nah, makanya coba ketika hari ini kita lebih banyak menggunakan pikiran sebagai part of the social daily gitu, daily activity dalam sehari-hari. Dan kuncinya untuk mengadaptasi itu adalah bermain sambil belajar. Saya tidak pernah merasa benar-benar belajar di setiap tempat karena saya merasa saya sedang bermain. Saya melihat IPPMK buat saya itu sebuah IPPMK buat saya itu adalah sebuah taman bermain di mana kita bisa saling melempar lelucon tapi sambil belajar untuk berdedikasi untuk Kuningan gitu. Karena itu yang saya lihat gitu kalau di PPMK. Tapi di luar PPMK saya juga bermain di banyak tempat dan sambil belajar gitu. Bermain dengan tulisan-tulisan sampai akhirnya sedikit bisa untuk menulis, bermain dengan aksi-aksi demonstrasi gitu. Saya terlibat dalam gerakan jauh di antara teman-teman yang pernah demo. Saya lebih dulu demo soal hari tani di semester 1 ketika awal kuliah. Saya banyak bermain-main dengan hal-hal yang baru yang tidak pernah saya temukan ketika saya di pesantren. Karena dunia mahasiswa adalah dunia yang lain, yang menceritakan kisah-kisah lebih banyak ketimbang saya berusaha meninggalkan hal-hal yang pernah saya lakukan dan saya cari ketika di kampus. Dan kampus saya jembatan gitu, tapi bukan cuma di kampus, tapi di luar kampus. Mungkin depan istana, mungkin di sebuah kebun cengkeh, atau di kebun kopi, atau juga mungkin di dalam ruangan hotel yang adem, yang dingin. Dan kita bisa ada di hotel itu tanpa harus mengeluarkan biaya sama sekali. Malah justru kita yang dibayar ketika kita sedang bermain dan juga belajar. Nah, maka yang perlu diperbaiki salah satu awalnya adalah konsep berpikir. Gimana supaya lebih lanjut? 2 poin penting. Pertama, kita harus punya passion. Minat, kita punya minat. Minat ini penting
untuk membatasi bahwa semua hal di dunia ini, pengetahuan itu sangat luas dan kita perlu minat untuk membatasi apa yang mau kita tahu, apa yang mau menarik menurut kita dan apa yang tidak menarik buat kita. Karena semua hal tidak mungkin bisa kita cerna karena kita juga punya keterbatasan. Maka minat itu untuk membatasi apa yang membuat kita tertarik dan apa yang tidak membuat kita tertarik. Kita itu adalah minat gitu. Kalau yang tidak tertarik ya jangan diikutin. Buat apa? Karena akan capek. Setelah kita pun menemukan minat, tanyakan minat itu sama diri kalian sendiri. Karena kalian yang lebih tahu. Nah, kemudian kalian petakan jejaringnya. Siapa orang-orang yang bergelut di bidang ini? Misal, ketika saya menulis, saya punya minat dalam menulis, maka yang akan saya ikutin, yang akan saya injak pundaknya dari jejaring itu adalah para penulis besar. Putut Eka Kurniawan, Leo Tolstoy, Ernest Hemingway, dan nama-nama besar yang lain, entah dari Indonesia maupun dari luar negeri. Saya tahu beberapa penerbit media-media digital, media alternatif, di mana itu semakin membantu saya untuk berpikir lebih beda ketimbang kebanyakan orang yang saya kenal di lingkungan saya. Ini pentingnya, jadi petain jejaringnya. Dan di mana kemungkinan passion yang saya punya itu bisa lebih berkembang ketika kita udah memandangkan jejaring, kita terlibat di jejaring itu. Itulah gunanya jejaring gitu. Untuk kita, ketika kita mau terlibat, kita harus petain jejaringnya dulu. Siapa orangnya? Dan beberapa penulis yang saya kagumi, saya pernah bertemu langsung dengan mereka. Dan mendengarkan langsung apa yang dia ucapkan, tanpa medium apapun. Saya dengar lewat telinga saya sendiri gitu. Oke. Nah itu pentingnya untuk berpikir. Oke. Selanjutnya, kita juga harus ngulik media sosial ya. Anjir, ini kayak lagi orasi. Capek banget ya. Media sosial tuh punya algoritma, punya filter bubble dan fitur optimasi sebenarnya. Bukan optimize. Sorry, itu typo ya. Jadi algoritma itu apa sih? Algoritma itu sebuah perhitungan. Algoritma itu sebuah perhitungan yang sudah diatur gitu sama media sosial tertentu. Di mana akhirnya nanti akan menghasilkan filter bubble. Filter bubble itu apa? Filter bubble adalah sebuah filter yang saringan bagaimana dia menyediakan kabar di feed kita, di beranda kita. Misalnya algoritma dan filter bubble tuh misalnya gini. Algoritma itu bisa dilihat ketika kita sedang mengetik sesuatu di Google, misalnya menulis sepatu di Google. Maka di YouTube ketika kita sedang menonton acara tentang stand up comedy misalnya, akan muncul iklan sepatu dari Adidas atau dari Tokopedia. Itu adalah bagian dari kerja algoritma. Dia bisa merekam jejak digital apa yang kita cari. Bayangkan. Di mana itu untuk kepentingan komersil gitu. Sudah secanggih itu dunia hari ini sekarang. Kemudian ada juga filter bubble ya. Cara kerja filter bubble misalnya. Orang-orang yang cenderung mengikuti berita-berita soal K-pop, maka filter bubble atau kabar di berandanya
yang akan dominan ya soal K-pop. Tapi tidak akan keluar di beranda kalian soal sepak bola, soal politik, atau mungkin soal bencana alam. Nah, itulah filter bubble. Bayangkan kalau orang-orang yang kita follow adalah orang-orang yang pamer, orang-orang yang suka memberikan lelucon di media sosial, orang-orang yang suka dagang. Maka ketika kita menggunakan media sosial, kita hanya akan menikmati pameran teman-teman kita, dagangan teman-teman kita, dan juga lelucon teman-teman kita. Itulah filter bubble. Kemudian ada fitur optimize. Sebenarnya media sosial masing-masing punya corak masing-masing, punya corak sendiri-sendiri. YouTube dengan kekuatan video, Instagram dengan kekuatan visual, Spotify dengan suara, Facebook dengan multimedium, dia bisa teks gitu. Dia punya fitur masing-masing misalnya, yang tidak dimilikin sama satu sama lain filter, sama satu sama lain media sosial. Misalnya Twitter punya space, siaran langsung yang hanya menggunakan suara. Atau Instagram punya fitur baru namanya Reels, yang sekitar 4-5 bulan yang lalu baru rilis. Dan IPPMK baru menggunakan Reels ini sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Kita jauh ketinggalan mengikuti ini. TikTok dengan video-video pendek yang terbatas itu fitur-fiturnya, atau mungkin ada fitur-fitur yang lain yang lebih baru. Dikulik terus gitu, dan fungsinya tuh apa? Kombinasikan dengan minat kita, dengan ide-ide baru kita. Kalau kalian mau menjadi content creator gitu. Selanjutnya, ya, kita harus membedakan tiap corak media sosial. Jadi kalau kita mau bisa membedakan corak media sosial, maka kita harus menggunakan all platform of social media. Kita pakai TikTok, kita pakai Instagram, pakai Twitter, pakai Facebook, pakai YouTube. Kalian pakai itu semua enggak? Kalau belum pakai, ya susah untuk bedainya gitu. Kata orang, jangan ikutin kebanyakan. Kalau orang-orang di lingkaran kalian cuma main Facebook, ya cobalah kalian untuk main Twitter. Kalau semua teman-teman di lingkaran kalian main Twitter, cobalah kalian main Instagram. Jadi cari yang beda gitu. Dimana keberadaan itu ya akan jadi pembeda. Oke. Kemudian ada media digital. Media sosial itu adalah tempat ini ya. Semua media untuk berbagi dagangan informasi mereka. Jadi kita harus tahu, kita harus supaya feeds kita lebih bagus, kita tuh bisa mengelola media digital. Misalnya kita bisa filter media digital apa sih yang mau kita tahu. Atau kita sebut media digital ini sebagai media sosial, media arus utama. Nah, media digital tuh seperti misalnya Kompas, Detik, Kumparan, Tirto ID, Republika, Tempo. Nah, itu kebetulan mereka akan selalu memberikan informasi gitu, dan mendorong saya untuk mempelajari tulisan-tulisan yang sangat kaku. Makanya saya mengenal ada media alternatif. Media alternatif ini sebuah media tandingan yang berusaha membawa counter narasi kepada media digital. Memberitakan, menyampaikan berita, menyampaikan informasi, pendapat, argumen dengan cara yang lebih unik. Gitu. Oke, sorry. Jadi dari media digital ini misalnya,
kan ada kanal-kanal khusus ya tentang minat-minat yang kalian ikutin kan. Misal mungkin kalau sepak bola itu ada goal.com gitu. Kalau masak atau apa pasti ada media digital itu pasti ada. Kalian bisa cari gitu kalau kalian ulik. Mungkin MasterChef gitu. Kalau media alternatif tuh media yang dikelola sama orang-orang baru gitu. Misalnya kayak kalau di dunia penulisan gitu ya. Di dunia penulisan itu ada Mojok, ada Indo Progress, ada Vox Pop. Sangat banyak lah. Kemudian kalian harus berkenalan dengan figur. Kalian kenali figurnya siapa sih yang kalian dari minat yang kalian tahu gitu. Ketika setelah figur kalian cari tahu juga si figur itu aktif di lembaga apa. Dan mungkin dari lembaga itu apakah dia punya komunitas gitu. Nah, temukan lembaganya apa, komunitasnya apa. Di mana lembaga dan komunitas ini itu memungkinkan keterlibatan kita lebih jauh untuk belajar lebih dekat gitu. Ketimbang kita hanya mengenal seseorang lewat media sosial. Oke. Next. Oke, kemudian pelibatan diri. Gimana ketika kita mau mulai melakukan pelibatan diri? Ya, pertama harus profiling ya. Profiling tuh ketika misalnya teman-teman minat di profiling itu gini, mencari lebih jauh soal latar belakang sosok figur dari orang yang kita kagumin gitu, dari minat kita. Ketika gua tahu misalnya Putut adalah salah satu penulis yang cukup produktif dari Jogja, gua akan cari tahu Putut ini dulu kuliahnya di mana, dia punya lembaga apa, dia ikut organisasi apa, dia terikat dengan lembaga-lembaga apa, sehingga dia bisa menulis dengan cara seperti itu. Atau mungkin dengan hal yang lain, orang-orang yang lain. Eka misalnya, ternyata Eka Kurniawan yang teman-teman tahu bukunya itu judulnya Cantik Itu Luka. Eka adalah orang Sunda tuh, teman ternyata. Di antara banyak penulis-penulis Jawa, Eka adalah satu penulis Sunda sebenarnya dari Tasik gitu. Yang menulis dengan gaya realisme magis ala Gabriel Garcia Marquez atau Gabo dari Amerika Selatan. Dia kuliah di UGM tentang filsafat, saya cari tahu tempat asalnya, dia dulu aktif di mana, kegiatan dia sekarang apa. Gitu. Itu profiling. Nah, kalau mapping itu memetakan di mana kita bisa terlibat untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kagumin tadi. Apakah di toko buku misalnya, atau mungkin di penerbit, atau mungkin di komunitas, atau mungkin di NGO, itu bisa cari tahu, mapping gitu, petakan. Nanti akan kita bikin mapsnya. Kemudian membuat terlibatan. Nah, kunci dari membuat perlibatan ini adalah content consumer to be content maker. Karena orang bermula dari dunia tulis menulis ya. Menurut gua melibatkan diri sosial yang paling mudah itu ketika kita sebelumnya hanya sebagai konsumen, kita menjadi produsen. Ketika sebelumnya kita hanya menjadi konsumen, pembaca, penikmat, maka kita mendesak diri kita menjadi produsen. Itu bentuk pelibatan. Jadi yang sebelumnya itu pasif,
menjadi aktif gitu. Kalau sebelumnya itu diajak, maka sekarang mengajak. Misalnya ketika sebelumnya kita hanya membaca berita-berita, kalau sebelumnya orang hanya membaca gitu soal dunia, soal sepak bola, hari ini saya sudah bisa menulis soal sepak bola lewat cara gaya menulis saya sendiri. Apakah orang-orang suka dengan tulisan saya? Bodoh amat. Itu hak orang untuk suka dan tidak suka. Yang penting saya nulis. Yang penting saya menikmati apa yang saya lakukan. Apa yang jadi kesenangan saya gitu. Nah, kemudian dengan figur tadi ya, kita harus collaborating gitu, harus kolaborasi. IPPMK misalnya pernah kolaborasi sama siapa? Sama Dinas Pariwisata. Ya itu bentuk kolaborasi antar instansi gitu. Atau saya mungkin bisa kolaborasi dengan penerbit KPG dan bisa menjadi moderator di Gramedia untuk menjadi moderatornya Laila Hudori karena waktu itu kerjasama lewat Mari Pada Baca. Dan yang terakhir, kalkulating, menghitung. Ketika kita sudah kolaborasi dengan lembaga, komunitas, figur tokohnya, kita hitung apakah itu, kita tanyakan lagi, hitung dengan diri kita gitu. Apakah itu membuat kita merasa nyaman, merasa puas atau enggak? Atau kalau kita nggak nyaman, kita cari hal yang baru lagi. Jangan dipaksain gitu. Kalau kalian ternyata nggak nyaman di PPMK, ya jangan dipaksain. Cari lingkungan di mana lingkungan itu sesuai sama minat kalian. Gitu. Kalau nggak ada, ya ciptakan. Gitu. Kalkulating, hitung. Kalau ternyata di IPPMK cuma bikin capek misalnya, untuk ngurusin kegiatan-kegiatan apa yang formalitas gitu misalnya, ya kalian mungkin bisa menghitung untuk mencari tempat-tempat baru untuk berkegiatan di mana sesuai dengan minat dan yang lebih dekat dengan kemauan kalian. Jadi hitung. Atau misalnya apakah kegiatan ini nggak bikin capek? Atau kesempatan untuk ke dunia kerjanya tuh ada nggak sih? Nah itu perhitungan gitu. Perhitungan secara finansial, perhitungan secara idealitas gitu. Apakah ini ideal buat gue? Misalnya kayak kasus gue dulu sebelumnya sangat antusias di dunia demonstrasi gitu, di dunia gerakan kiri. Saya melihat gerakan kiri demonstrasi hari ini sangat banyak ditopang dengan oleh banyak kepentingan politisi. Maka saya nggak mau saya capek-capek ternyata ditunggangin oleh para pemangku kepentingan. Mending saya cari dunia yang lain. Dan saya bertemu di dunia menulis, di mana menulis adalah ruang di mana yang sangat tidak memungkinkan untuk ditunggangi oleh para pemangku kepentingan. Saya bisa menuangkan apa yang saya gelisahkan tanpa saya khawatir bahwa apa yang saya utarakan, apa yang saya sampaikan itu memihak atau ditopang oleh diganggu oleh para pemangku kepentingan. Nah, itu contohnya. Akhirnya saya meninggalkan dunia gerakan gitu, yang sangat keras. Itulah ya. Next slide. Ini lebih cepat aja. Aduh, udah bacot udah lama banget. Nah, kalian bisa baca. Minat tuh apa sih? Belajar itu apa? Ini penting ya, soal belajar aja, soal belajar. Pentingnya gini. Jadi yang kenapa teman-teman malas belajar? Mungkin kalian tidak menemukan definisi yang tepat gitu tentang belajar. Jadi belajar tuh seru karena mendorong kita tuh ini untuk memperoleh sebuah pengetahuan baru, di mana pengetahuan itu akan membuat perubahan tingkah laku.
sebagai hasil dari pengalaman, entah itu biar tahu, belajar tuh biar kita punya pengalaman, biar kita punya pengetahuan. Kalau kita tahu banyak hal, kita punya pengalaman banyak hal, kita juga bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau kita taunya itu aja, maka yang akan kita lakukan ya itu aja. Makanya belajar tuh sangat menarik. Kalau kita tidak mempelajari yang lain dan hanya melulu soal apa yang ada di dalam kampus, ya kita akan menjadi mahasiswa yang seperti kebanyakan orang yang ada di dalam kampus. Maka belajarlah itu. Nah, itu mungkin ya. Next slide. Aduh banyak banget. Ini kemarin udah banyak dijelasin. Jadi garis-garis ini adalah kita semua menggunakan media sosial cenderung untuk pertama komunikasi, untuk pamer, untuk hiburan, dan untuk dagang. Sedikit sekali yang orang-orang gitu menggunakan media sosial untuk belajar, untuk mengelola informasi, dan untuk mencari inspirasi, apalagi sharing karya gitu ya, atau menyebarkan, membagikan karya. Maksudnya anak-anak kuningan ya, ini bukan kebanyakan orang. Tapi di lingkaran kita masih sedikit orang-orang kayak gitu. Padahal media sosial digunakan oleh media digital juga untuk promosi tulisan gitu. Digunakan oleh media alternatif juga. Dan dari media alternatif teman-teman nanti akan kenal sama figur, akan tahu lembaga, akan tahu komunitas. Disitulah tempat kalian bisa melibatkan diri bersama lingkungan sosial. Kalian cari semuanya di media sosial gitu. Gunakan media sosial kalian. Oke, ini sepintas saja lah soal ini. Lanjut. Nah, coba petakan keterlibatan kamu selama ini bersama lingkungan sosial kalian. Kalau saya, minat saya itu saya berusaha membatasi minat saya pertama di literasi, di soal sejarah, di media sosial, sepak bola, petualangan, sastra, dan budaya. Maka di luar ini, maka saya kemungkinan akan tidak saya ikutin gitu. Kemudian saya cari organisasinya untuk menuangkan minat saya itu apa aja sih. Soal budaya ada IPPMK, gitu. Soal petualangan misalnya, itu ada komunitas kretek, ada literasi, ada buntu literasi, ada pinisi, ada banyak gitu. Ini tempat selama saya melakukan keterlibatan gitu selama kuliah. Kemudian apa sih selama saya terlibat tuh apa yang akhirnya bisa membentuk apa yang saya punya gitu. Yang pertama saya bisa keterampilan apa yang harus saya punya supaya saya tuh bisa bertahan gitu dengan lingkungan sosial ini gitu. Absolutely. Ya gue harus bisa baca gitu, harus punya keterampilan baca, berpikir kritis, menulis, analisa, dan juga meneliti. Nah, keterampilan ini itu nanti akan menjadi jasa. Bisa menjadi penulis, peneliti, analis, jurnalis, editor, content creator, atau event organizer. Dan jasa-jasa ini, kalau kita sudah bisa memetakan itu, kita akan mudah untuk terjun di dunia komersial. Dan dunia komersial yang mungkin saya temukan, itu ada media arus utama, atau mungkin penerbit buku, atau NGO, dan juga lembaga pemerintah. Gitu. Di litbangnya ya, litbang lembaga pemerintah. Atau R&D, Research and Development. Oke. Nanti teman-teman petakan ini juga kalian buat seperti ini gitu, supaya lebih rinci. Supaya kalian mudah terlibatnya. Refleksi dulu. Oke, lanjut.
Kayaknya udah habis deh. Oke, thank you so much teman-teman sudah mendengarkan refleksi diri saya selama berapa menit ya? Hampir 2 jam. Nuhun. Silakan. Sekarang diskusi lah. Yang mau tanya. Nuhun pisan. Oke, terima kasih Ali. Untuk teman-teman semua, sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin dibuka dengan 3 penanya terlebih dahulu. Dan kalau bisa teman-teman mohon bantuannya untuk pertanyaannya chat juga di kolom chat yang ada di Google Meet. Mangga dibuka dulu 3 penanya. Ada Izin bertanya, Pak Jabal. Ya, mangga. Kan tadi di kuali dijelaskan oke, nu di garis bawahi yakni kalian tuh harus sedikit lebih beda dari orang lain. Nah, terus ada juga tentang minat. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya antara minat kita dan apa ya, minat kita itu hampir rata-rata juga diminati, bahkan apa ya, banyak digeluti oleh orang lain. Apakah kita berpindah mencari minat yang lain atau tetap di minat tersebut dan menekuninya sampai berhasil, Mas ya? thank you. Rifki. Mungkin Ali mau langsung dijawab atau nanti ditambung terlebih dahulu? Jawab aja langsung ya. Oh iya, mangga Ali. Jadi gini Ki, minat itu kan inner beauty ya, sesuatu yang muncul dari dalam diri. Kalau memang ada orang yang punya minat yang sama, ya bagus. Sebenarnya bagus kalau kalian bertemu kayak kita di PPMK itu sebenarnya bagus karena kebetulan lingkaran orang-orang yang punya minat yang sama soal kita mau berdedikasi buat Kuningan gitu kan. Tapi kan pembedanya ada Ki. Banyak cara untuk berdedikasi untuk Kuningan gitu. Kalau orang-orang melihat minat dedikasi itu dari sudut pandang misalnya organisasi politik gitu misalnya, dengan bantu-bantu sosial, misalnya dengan bagi-bagi dengan baksos gitu, dengan ngajar ngaji, kita juga mungkin bisa berdedikasi dengan cara kita sendiri gitu. Lewat minat kita yang lain gitu misalnya. Karena gue suka nulis gitu, cara berdedikasi gue kepada teman-teman Kuningan ya akan mengakomodasi teman-teman yang akan teman-teman yang mau nulis, yang suka menulis gitu, bisa sharing bersama gue. Dan ya itu misalnya, jadi pembedanya ikutin terus gitu. Banyak cara, banyak pembeda gitu, meskipun minatnya sama. Banyak penulis gitu kan, tapi minat mereka tuh kan nggak selalu satu, ada banyak hal kayak gitu. Ya kurang lebih gitulah. Oke, atur nuna. Nggak apa-apa kalau lu mau nanggepin lagi juga nggak apa-apa. Mau ada tanggapan lagi nggak, Arifki? Cek apa? Atur nuna. Oke, mungkin buat teman-teman yang lain masih ada 2 pertanyaan. Bosan ya? Izin bertanya aja, Bal. Oke, mangga ya. Oke, hatur nuhun Kak Ajabal. Ada yang sedikit ditanyain ya, Ali, dari obrolan semalam yang belum sempat ditanyain gitu.
Jadi gini ya, yang kan tadi dalam uh, pemahaman saya bahwa kan tadi Ali sempat memakai atau ini salah satu kata-kata dari Panji Pragiwaksono yaitu merasa sedikit lebih mana sih? Sedikit lebih beda, Sedikit lebih lebih baik beda itu sedikit baik. yang dimana itu kan yang saya lihat dari Ali dari obrolan itu kan yang dimana jadi diterapkan dalam diri Ali dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dimana yang saya alamin juga gitu. Kalau misalkan kita mempunyai sedikit pemikiran yang berbeda atau kelakuan yang berbeda di lingkungan kita itu biasanya agak sedikit dikucilkan atau agak sedikit tidak dipercayai lah gitu lah. Karena tidak sepassion atau tidak sejalan dengan lingkungan-lingkungan di sekitar kita atau pola pikir baik pola pikir maupun kelakuan kita gitu. Mungkin pertanyaannya yang masih jadi keresahan di saya tuh gimana sih apakah kita harus ikut dengan alur yang ada di lingkungan kita atau tetap konsisten dengan pemikiran kita yang agak sedikit berbeda tadi gitu. Nah, kalau misalkan harus konsisten itu seperti gimana gitu, harus menanggapi hal itu gitu. Itu terima kasih. Oke, thank you. Kalau gue gimana untuk merespon misalnya ketika gue berbeda di antara teman-teman yang lain, kebetulan gue orangnya keras kepala, anak pertama kan cenderung keras kepala kan, jadi kalau punya pendapat tuh kekeh gitu. Jadi bodo amat lingkungan teman-teman nggak, kalau teman-teman tidak mau mengucilkan silakan, itu hak mereka gitu, tapi hak gue juga untuk tetap bertahan dengan pendapat gue sampai akhirnya gue bisa menikmati dari dari perbedaan yang gue lakukan. Misalnya ya banyak gitu, misalnya gue tetap ngotot tetap menggunakan media sosial dengan cara-cara yang gue lakukan gitu. Akhirnya gue sangat mudah untuk bertemu, untuk ngobrol lebih terbuka dengan topik yang lebih serius dengan senior gitu misalnya. Ketika teman-teman kalian misalnya, teman-teman kebanyakan dengan Kang Udin misalnya, ngobrolin soal IPPMK doang, gue dengan Kang Udin bisa ngobrol di luar IPPMK gitu, tentang ekonomi, tentang penelitian, survei, tentang masalah sosial, di mana minat saya ternyata juga punya kesamaan dengan orang lain gitu, yang dimana orang itu lebih besar. Jadi nggak usah takut, menurut gua konsisten aja. Dan emang susah sih kalau kita misalnya di lingkungan yang memang cenderung kayak anak Kuningan lah, kita bisa katakan anak-anak yang cenderung main Mobile Legend gitu, misalnya main ML, main ngegame. Untuk keluar dari lingkaran itu memang susah. Tapi selalu ada etos atau langkah yang gimana, gue tuh pengen berhenti main ML. Gue pengen tidak jadi bagian dari mereka gitu. Karena gue pengen jadi diri gue sendiri, di mana gue nggak cuma ini doang yang pengen gue bisa. Dasarnya, jadi bukan apa yang gue kejar tuh nggak cuma mitik dalam ranknya Mobile Legend, tapi juga ada hal-hal lain di luar sana yang pengen gue kejar. Dan nanti kalau lo mungkin merasa jengah, keluar aja dari lingkungan itu. Keluar, nanti juga lo akan menemukan lingkungan baru. Dan lingkungan baru itulah yang mungkin akan bisa menerima lo lebih apa adanya. Ngebantu lo untuk lebih berkembang gitu, ngebantu keterampilan apa yang lo mau, apa yang akhirnya jadi sesuai sama minat. Ya akhirnya beberapa keterampilan gue menulis bukan karena gue di PPMK, sangat bukan, tapi karena gue di mahasiswa bicara. Keterampilan gue manage konflik bukan karena gue belajar di PPMK, bukan, tapi karena gue belajar di PMI.
kemampuan gue untuk membaca peta organisasi gerakan sosial bukan di PPMK juga, tapi di LSAD gitu, di komunitas kretek. Di PPMK ya hanya skoci kecil yang dimana sebagai tempat laboratorium untuk mengeksekusi apa yang ada di kepala gue gitu. Sebatas itulah. Ini nggak usah berkecil hati saat dikucilkan sama lingkungan. Masih ada lingkungan yang jauh lebih besar dari lingkungan yang kalian punya saat ini. Gitu ya. Oke. Gini ya, masih ingin menanggapi dari yang tadi juga. Kan kalau misalkan kita berorganisasi itu kan pasti ada aja yang namanya perbedaan pendapat ya, karena berbeda, kita banyak kepala, banyak pemikiran yang berbeda-beda gitu. Nah, dengan tadinya adanya gagasan atau misalkan ide yang sedikit rada beda dari yang lain, mungkin kan bakalan kalau tidak yang sesirkel tadi bakalan jadi menuai kontroversi atau bahkan terjadinya konflik lah gitu dalam itu. Nah, terus juga yang selanjutnya, apakah kalau misalkan di lingkungan kita itu tidak ada dengan yang sepesian sama kita juga bisa kita juga bisa menciptakan sebuah lingkungan dengan ide yang baru kayak apa yang kita pikirkan nggak sih ya, kayak menciptakan hal yang baru yang kita pikirkan di lingkungan itu gitu untuk bisa, lebih sangat gitu. bisa, kesempatan itu bisa kalau lu kuat. Kalau lu nggak kuat, lu akan berkutat dengan lingkungan itu terus, lu nya nggak berkembang, minat lu akan hilang nantinya, dan lu akan menjadi orang kebanyakan. Makanya syaratnya harus keras kepala. Kalau kuat sih nggak apa-apa. Kemudian lu menemukan gitu dengan ada orang-orang yang sama seperti lu. Coba misalnya kalau dulu misalnya PPMK dilihat sebagai tempat main-main doang, gue berusaha membangun kontra narasi bahwa PPMK itu tempat belajar, bos. Tempat teman-teman mau belajar apapun. Dan ternyata banyak senior-senior yang cukup capable gitu dan sekarang sukses di bidang yang digelutinya. Ada Kang Sapaat, Kang Jaja di Kemenag, ada Kang Jejen yang dari Formaci, terus dia bisa kuliah di luar negeri. Ada yang jadi tokoh-tokoh politik, kan banyak. Sangat banyak gitu. Dan itu orang-orang yang mungkin dulu tidak sempat membangun counter narasi itu di PPMK. Karena di PPMK terlalu dominan dihuni sama orang-orang yang cuma bermain, tapi tidak sambil belajar. Cuma numpang hahaha, tapi nggak sambil nggak sambil belajar. Ya, akhirnya kesan apa yang kalian dapat di PPMK? Ya hahihi doang, sama nostalgia kalau kalian pernah punya angkatan yang solid atau cuma jalan-jalan kemana gitu. Kalau cukup kuat untuk bikin lingkungan baru, untuk bikin konten narasi, ya buat. Tapi tadi petakan dulu gitu. Lu punya nggak powernya? Lu bisa kerja sama lembaga apa? Lu bisa naruh figur siapa untuk menarik teman-teman tuh supaya mau mengikuti passion yang lu mau gitu. Kalau kuat. Beberapa kali gue naruh, tapi kebanyakan mental. Karena memang apa ya? Sulit ya kalau memang teman-teman terbiasa dengan cara berpikir yang main-main, hahihi. Ya udah. Mereka cukup nyaman dengan dunianya yang begitu. Gue sih nggak nyaman. Gue tuh memasukkan itu supaya merasa tidak nyaman loh. Biar oh iya ya. Tapi nggak bisa karena udah terlalu kuat. Mereka menikmati hidup yang gitu-gitu aja. Ya udah nggak apa-apa. Hak mereka. Yang penting kitanya gitu. Kitanya tuh
nggak kayak mereka. Mending kita tanya dulu sebelum kita mau sok-sokan menyelamatkan IPPMK gitu, supaya jadi organisasi yang lebih progresif, punya budaya baca yang tinggi. Nah, lu besar, pikirkan diri kita sendiri. Apakah kita sudah cukup banyak membaca? Apakah kita sudah menemukan figur-figur yang mungkin bisa kita pelajari dari mereka? Kalau kita udah ketemu figurnya, ketemu lembaganya, pernah belajar di luar bersama mereka, baru kita bisa bikin konten narasi itu di PPMK. Ya ternyata beberapa ada memang yang mau punya minat yang sama lah soal tulis menulis. Gua menemukan Iip, menemukan dia kalau nulis gitu. Tapi ya nggak tahu apakah mereka bertahan atau enggak dengan apa yang passion yang kebetulan sama gue. Kira-kira apakah mereka bertahan sejauh apa gue nggak tahu. Ya gitu lah ya. Oke, siap, A. Atur nuhun. Jabal, dong naros, Oh iya, ayong sharing. bentar, Aib. Ini ada dari Alfa terlebih dahulu. Oh iya, mangga. Eh, ini mangga Alfa. Ya mungkin saya bacain dulu ya, Ali, pertanyaannya. Oh nggak. Di Alfat, yaitu perihal beberapa permasalahan di dunia digital dan media sosial perihal kebocoran data. Ini nyangkut perihal RUU PDP. Dulu sharing pembahasan RUU PDP ini sampai pada titik deadlock karena singgungan antara Kominfo dan Komisi 1 DPR. Jadi sederhananya sharing RUU PDP ini memposisikan pemerintah sebagai pengawas data pribadi. Nah, gimana kalau terjadi kegagalan perlindungan data pribadi itu akibat kelalaian pemerintah? Lalu, apakah perlu pembentukan otoritas perlindungan data pribadi yang independen? Oke, ini soal kebijakan ya. Gini, Fat. Itu kan baru RU kan. Artinya gini, dunia digital hari ini tuh hampir ya satu gini. Risiko dari digital itu adalah memang keterbukaan kan. Keterbukaan saat kita mendaftarkan diri di Facebook, di media sosial gitu. Atau mungkin di banyak platform yang lain, di aplikasi yang lain, itu adalah kita sedang menyetorkan data diri kita kepada mereka. Artinya, identitas kita sudah tidak lagi punya privasi. Di mana mereka punya hak untuk menggunakan data-data kita sesuai kepentingan mereka. Tanpa ada RUU pun gitu. Itu sudah malpraktik itu sudah berlangsung sangat lama. Kita nggak akan heran tiba-tiba soal tadi yang gue bilang, kita ngetik sepatu di Google, kemudian saat kita nonton YouTube tiba-tiba ada iklan sepatu dari Tokped gitu. Itu adalah contoh kecil gitu. Tapi memang dalam skop yang lebih besar, perlindungan data pribadi ini sekarang kan lagi malah dikaitan sama pinjol ya, pinjaman online gitu. Nah, ini asumsi gue. Jadi asumsi gue ya, belum bisa dipercaya dan lu masih sangat bisa memverifikasi. Hadirnya Peduli Lindungi ketika kita menyetor KTP, kemudian bukan notifikasi, lokasi yang harus selalu hidup
itu kan data kita, keberadaan kita seolah-olah sedang didikte gitu sama pemerintah lewat aplikasi itu kan, Peduli Lindungi. Nah, sebenarnya terus apakah ada lembaga yang memang bisa yang bisa membantu kita untuk soal perlindungan data pribadi? Ada, misalnya SafeNet gitu. Dia sangat kencang saat Raffio Patra yang mengkritik Jokowi gitu di soal, aduh gue lupa ya, Raffio Patra tuh soal kasus apa gitu. Dia disadap, handphonenya disadap sama polisi, dan praktik disadapnya itu dibantu sama teman-teman media, jurnalis, dan juga SafeNet gitu. Nah, SafeNet tuh punya kerja-kerja untuk advokasi data pribadi, perlindungan data pribadi. Makanya riset yang teman-teman baca artikel itu kan sebenarnya bahaya kalau dibuka. Kalau gua sebagai salah satu penelitinya itu mau bisa aja mungkin disadap. Makanya kita juga punya kolaborasi sama SafeNet gitu ya, bisa membantu mengadvokasi ketika penyadapan di mana nanti akan masuk RUU ITE, masuk Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik gitu. Menurut gue itu kurang lebih gitu, Pak. Jadi sebelum ada RUU pun data-data kita secara tidak langsung sudah digunakan, bukan sama pemerintah gitu, bahkan sama penyedia platform di mana kita pernah mendaftarkan diri kita di sana. Kayak gitu kalau dari gua. Nah, oke, terima kasih. Selanjutnya dari Aib, enggak Aib? Waktunya masih lama aja, Bah. Ya masih lama, masih lama. Dia pun punten dia teh on cam wali sareng sanesna menuju di kamar mandi tuh. garek di luar kucang Menuju apel. tuh eta di imah tah. Ini wali sedikit sharing aja, sedikit banyaknya saya kan sudah bahkan banyak belajar dari wali masalah media sosial dan literasi kepenulisan gitu. Selama dari sejak dini kuliah sampai sekarang saya juga masih belajar. Masalah media sosial tadi kan sudah disinggung banyak di dalam PPT dan sudah dijelaskan, dan saya juga sedikitnya mengikuti apa yang diarahkan sama wali, seperti mengikuti akun-akun media sosial yang sesuai dengan passion saya. Kebetulan saya passionnya nggak jauh beda dalam sastra budaya, literasi penulisan, dan lain-lain gitu. Nah, saya sedang mengikuti salah satu tokoh. Gini aja, mungkin tadi saya menanggapi dari perkataan Rifki sedikit lebih beda. Nah, kenapa sekarang banyaknya orang ketika saya nanya ke maba-maba dan orang-orang yang angkatan berapa ya, 2019 gitu ya, nanya masalah passion dia sekarang pun mungkin ada seseorang yang belum menemukan passionnya, karena tadi kejadiannya sama kayak Rifki, bahwasanya dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain sehingga passion yang digeluti sama dirinya tidak tergandrungi. Melihat sedikit orang ini pamor dalam hal desain, dia ikuti, dan sedikit melihat orang yang sedang passionnya naik daun di masa kepenulisan, dia ikuti. Jadi passion yang digeluti, minat bakatnya dia tidak tergandrungi gitu menurut saya itu. Dan asumsi saya mengambil contoh
saya sedang menekuni salah satu seorang puitis dalam hal bersair, yaitu Pak Jokpin Purbo. Dia merupakan seorang representatif dari almarhum Pak Sapradi Djoko Darmono, karena selama sepanjang hidupnya dia berpuisi itu mengikuti Pak Sapradi dari umur 15 tahun, sehingga puisinya itu diterima pada umur 30 tahun gitu. Jadi 15 tahun dia belajar puisi baru diterima di kancah nasional. Dan saya mengikuti sebenarnya bahwasanya yang dimaksud mungkin konteks hubungan yang sedikit lebih baik itu menurut saya Pak Jokpin sama Pak Sapredi itu sama dalam hal berpuisi, konteks dan maknanya, akan tapi dalam objeknya itu dia sedikit berbeda. Itu karena kenapa Pak Jokpin bilang sendiri, saya tidak mau menjadi cerminan Pak Sapradi. Jadi maksudnya apa bedanya saya sama Pak Sapradi gitu, gak ada hal yang baru, gak ada yang beda sedikit dari Pak Sapradi. Jadi Sapardi. Sapardi, bukan Sapradi. Ya tah. Tinggal beren. Nah, oleh karena itu Pak Jokpin dia membedakan dalam subjeknya, objek puisinya, yaitu dalam hal objek-objek keseharian seperti celana, kongguan, terus apalagi ya keseharian benda-benda kayak gitu. Sedangkan kan kalau misalkan Pak siapa tadi Pak Sapardi lebih ke objek alam, sosial dan lain-lain. Nah mungkin itu sedikit lebih beda, karena kalau misalkan kita dari passion yang lebih banyak itu menurut saya kurang tepat, tapi lebih maksud konteks saya, hubungan asumsi saya itu tadi yang sedikit lebih beda itu dari hal yang sedikit yang kayak tadi Wali jelaskan itu mungkin. Nah, yang saya tanyakan Wali, untuk masalah tadi untuk sedikit lebih beda itu caranya gimana sih sehingga Pak Jokpin menemukan sedikit bedanya daripada Pak Sapardi gitu. Oke. Contoh saya kan sedang menokohkan Wali. Gimana sih caranya supaya saya tidak terlalu sama-sama Wali tapi ilmu dan yang ditekuninya itu sama gitu. Passionnya. Ya. Sebenarnya sangat simpel sih. Lu bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Karena kan yang originalitas itu kan sebenarnya nggak ada kan, yang benar-benar orisinil. Tapi yang orisinil itu adalah bentuk dari perubahan-perubahan yang sebelumnya menginjak hal yang pernah ada. Maka dia akhirnya beda dan disebut orisinil. Yeah. Jadi gini, kalau lu mau melihat perbedaan, kalau gua sih biasanya gua amatin dulu, kemudian gua tiru, gitu. Baru gua modif, dimana itu memang itu sesuai dengan minat gua. Artinya gini, setiap orang tuh pasti punya minat, kan banyak ya, kan sangat banyak, minatnya tuh sangat banyak. Nah, di mana minat-minat ini tuh adalah mereka akan saling bertemu dan tidak semuanya itu sama. Kayak misal gue juga sangat mengagumi Zen RS gitu. Dia suka sepak bola, dia sejarah, literasi, media. Dia bermain media sosial. Tapi di gaya penulisan gue tuh sebelumnya lebih kenal sama Putut gitu. Yang bertele-tele gitu, yang apa ya? Ya. Jadi kalau sementara Zen RS tulisannya itu sangat lugas. Selain lugas juga ada. Jadi lu kalau baca tulisan Zen RS tuh ada apa ya? Nadi lu seperti berpacu lebih kencang gitu. Ada nadi-nadi perlawanan yang mengalir dalam setiap trombosit yang mengalir dalam darah lu gitu.
Gue ngerasa gitu kalau baca ZNRS, pengalaman membaca gue. Kalau kita mau berbeda gitu, kalau gue berusaha melihat perbedaan itu dari dari apa yang tidak sama, apa yang luput dibicarakan, apa yang luput dari perhatian seseorang yang dari orang kebanyakan. Ketika banyak orang hari ini menulis kan udah banyak kan penulis-penulis besar itu. Sangat banyak lah. Nah, apa yang jadi nilai beda kita tuh apa? Sisi kontekstual budaya mungkin ya. Ya, yang membedakan kita tuh pengalaman sebenarnya. Kita tuh punya pengalaman yang masing-masing beda-beda. Kedekatan kultural kita tuh beda-beda. Lo hidup di mana, sementara tokoh yang lu kagumin tuh hidupnya di mana, itu beda-beda, dan itu yang bikin yang bikin perbedaan itu bisa muncul. Nah, kalau dari gue sih sederhananya gitu, amatin dulu, cari yang luput yang belum dibicarakan. Kayak misal soal sepak bola misalnya. Dulu orang banyak membicarakan sepak bola itu dengan hanya angka-angka, lewat skor, lewat klasmen. Tapi hari ini tuh ada orang mulai membicarakan sepak bola dengan taktikal yang lebih gampang gitu. Dengan taktikal yang bisa lebih mudah dicerna. Muncul akun-akun baru misalnya kayak Savage Football atau Fandom, Pandit Football, terus The Flanker, ada juga Ruang Taktik gitu. Nah, itu adalah nilai-nilai pembeda dari. Jadi yaitu perbedaan-perbedaan itu sebenarnya lu kalau bisa banyak baca media alternatif. Ada media alternatif adalah media yang gayanya tuh khas gitu. Penulis-penulisnya cenderung penulis-penulis baru. Ya di situ lalu bisa menemukan perbedaan yang tidak banyak ditemukan sama media arus utama atau orang kebanyakan. Kayak lu misalnya mau berpuisi gitu, apa yang beda? Ya lu harus baca, jangan hanya membaca Jokpin. Kalau lu mau mencari hal yang beda dari Jokpin, lu juga harus baca apa yang dibaca sama Jokpin. Karena perwujudan sosok Jokpin itu kan karena Jokpin sebelumnya tidak hanya membaca Sapardi, meski dia mengakui bahwa dia dia sangat mengikuti Sapardi gitu dari umur 15 tahun misalnya. Ya. Tapi gue yakin Jokpin tidak membaca Sapardi doang. Mungkin dia baca penulis-penulis dari sastrawan-sastrawan dari luar gitu misalnya. Dan lu juga harus nggak cuma terpaku sama tokoh yang lu kagumin. Lu terus mencari sosok-sosok yang lain. Dan nanti lu akan menemukan sisi beda, sisi originalitas yang menurut diri lu sendiri gitu. Tuh, itu barangkali. Gimana, Tum Ip? Ya, dari yang lain takut ada tanggapan. Ya, paham Ali sedikit banyaknya. Jadi untuk lebih sedikit beda harus membaca sedikit apa yang ditokohkan dan harus membaca orang lain juga ya, mungkin gitu Ali. Siap. Ali ngopi deh. Ngopi dong, gue lagi ngopi. Atuh maksudnya ayo duaan. Ciputat lah. Gaskeun nanti. Udah itu aja, Bal. Oke. Mungkin waktunya juga udah habis ya, Bang Ali.
Siap, Bro. Oke, terima kasih Ali udah berbagi ilmu untuk kami. Semoga ilmu yang Ali sampaikan ini bisa bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih baik ke depannya. Nggak yakin gue. Ya sedikit banyaknya lah. Oke, siap. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yaqdi bihibati wal firoh liwalakum fi Nuhun darazil Teh Yuli. Summasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ya Anya. Turun nak. Siap, Bro. Nun. Siap. Nuhun Ali. Yuk. Nuhun sadayana. Ampura kalau banyak kata-kata yang kasar. Gak apa-apa Ali jadi trigger kita. Undanya dong. Gimana? Asidik gimana? Ini rekamannya nonton di mana nih? Telat ya? Wah, Oh. ini enggak. Ini Tuh saya materinya kayak saya kirim materina Asidik. nggak cukup penting materinya. Asidik cuma ngobrol-ngobrol. Oke, Ya, coy. bisa bicara. Kalau Ali yang bawa teh seru kayaknya. Asidik saking sibuknya baru masuk ya. Teh Alpi, nanti rekamannya kirim ke Asidik merenya. Asidik mau rekamannya. Boleh. Nah, bising ada yang mau tanyain sama Ali. Ali masih bersedia kan? Ya, udahlah. Asidik. Oh, dia. Ali sehat nih kabarnya Ali. Alhamdulillah Asidik. Alhamdulillah. Ya udah gimana? Gua live duluan ya.